Walhan, setan penggoda saat wudu. Dikenal dengan setan wudu. Ya, setan wudu, setan yang menggoda saat wudu. Ya. Atau disingkat dengan setan wudu. Wudu. Baik. Bismillah. Syaitanul wudu atau setan yang menggoda saat wudu. Ya, nanti kita lihat bagaimana godaannya. Ya. Ada yang dibuat tergesa-gesa sehingga tidak sempurna wudunya. Ada yang dibuat was-was sehingga tidak yakin dengan wudunya. Kira-kira saya batal enggak? Saya masih punya wudu enggak? Ini kerjaannya ini. Ini kerjaannya walhan. Nanti kita lihat. Baik, saya mulai dari hadis riwayat Muslim dulu. Nomor hadis 243 dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau menyampaikan, anna rajulan kana yatawadda. Seorang lelaki adalah beliau tengah berwudu. Ya, ada seorang lelaki di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang sahabat, beliau sedang berwudu. Anna rajulan kana yatawadda fataraka mawdi'a dhufrin min ridli. Maka dalam wudunya ini dia tertinggal tidak membasuh seujung kuku aja di kakinya. Jadi ketika Anda basuh kaki, kan? Kemudian dari kaki kan sampai ke mata kaki misalnya. Ini ada yang ketinggalan seujung kukunya. Bukan di kukunya tapi sebagian dari tempat wudunya. Misal di bagian dampalnya misalkan, atau di bagian dekat mata kakinya, seujung kuku aja kecil. Ya. Tapi yang paling menarik, fa absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, dalam bahasa Arab itu ada nadhara, ada ra'a, ada basara, ada absara, itu beda. Ya, kalau Anda menggunakan nadhara, itu berarti melihat dengan menganalisis, tapi bendanya terlihat di depan secara utuh. Kalau ro'a itu penglihatan umum, mungkin jauh, mungkin dekat. Mungkin ada yang bisa melihat jelas, mungkin ada yang kurang jelas. Makanya dalam ru'yah dari kata ro'a, ketika akan datang Ramadan ada ru'yat kan? Karena ada yang bisa melihat jelas, ada yang melihat tidak jelas kan? Dari ro'a, yara, ru'yatan. Tapi kalau menggunakan absara itu berarti menunjukkan sesuatu yang sangat tajam terlihat. Orang nggak lihat, ini bisa lihat. Di Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin menyampaikan pesan bahwa saking tajamnya penglihatan Nabi, itu pada yang secuil kuku pun yang orang lain enggak lihat, oleh Nabi kelihatan. Jelas ya? Baik. Fa absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala lah. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda pada orang ini. Lihat kalimatnya, irji' fa ahsin wudu'ak. Irji, kembali lagi, fa ahsin wudu'ak, wudu lagi dengan sempurna. Ya. Maaf, kembali lagi, ulangi, irji, ulangi, fa ahsin wudu'ak, sempurnakan lagi wudu kamu. Yang lebih ekstrim ada lagi yang menimpa pada seorang bernama Khalad Az-Zurayqi. Itu ada di Al-Bukhari, belum saya tuliskan di sini. Nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397. Babnya namanya, kalau beda nomor nanti karena mungkin beda cetakan, cari babnya babul musifis shalah. Bab tentang orang yang salatnya bermasalah. Ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ila al-Masjidin Nabawi. Dia masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat langsung di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallama yaminan wa shimala, tatkala dia selesai salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda salat lagi karena Anda belum salat. Bayangkan ya, sudah wudu, sholat di samping Nabi, di masjid Nabi, kata Nabi, tolong ulangi sholatnya, Anda belum sholat. Ya, fa'ada sholatahu thalatha marrat, maka dia mengulangi sholatnya sampai 3 kali. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Namun Nabi tetap mengulang kalimat yang sama. Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. Maka dia berkata, ya Rasulullah, ba'uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya enggak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Nah, ini yang mau saya terangkan. Ketika Nabi mengatakan, orang ini mengatakan tolong ajarkan saya, Nabi mengatakan, lihat jawabannya. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila shalah," kalau kamu ingin salatnya sempurna, asbighul wudu, mulai dengan menyempurnakan wudunya. Baru kemudian tsumma istaqbilul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Ya, baru kemudian bertakbir sampai selesainya. Kata para ulama, kalau cuma salatnya yang salah, itu pasti akan dicontohkan dari mulai takbir. Begini takbirnya sampai kemudian salam. Tapi karena dari wudunya dia tergesa-gesa, maka dicontohkan oleh Nabi dimulai dari wudunya.
sempurnakan wudunya, begini wudunya. Setelah selesai menghadap ke arah kiblat, setelah selesai mulai bertakbir, mulai kemudian sampai salamnya. Dari situ kita mendengar kalimat di Al-Bukhari nomor hadis 651, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian persis seperti melihat saya ini salat. Yang jadi persoalan, kenapa ada orang kemudian sampai wudunya tidak sempurna, sampai ada yang tergesa-gesa, sampai salatnya diminta diulang, sampai ulama menyimpulkan sekalipun seseorang salatnya benar tapi wudunya bermasalah, maka mohon maaf, salatnya dinilai tidak sempurna dan harus diulang kembali. Bahkan dianggap batal salatnya. Itu penyebabnya tiada lain, salah satunya adalah walhan. Ini yang membuat seseorang terburu-buru dalam berwudu, memberikan was-was dan seterusnya. Paham sampai sini? Baik. Nah, sekarang kalau sudah dipahami tentang kisah mula ini, sekarang kita kenali dulu bagaimana tugasnya walhan ini, dan lalu kemudian seperti apa kita bisa mengatasi godaan-godaan walhan saat berwudu. Nanti ini kerjaan setan tuh begitu sistematis, Pak. Ibu hati-hati ya. Makanya oleh Quran diistilahkan dengan khutwat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah di pojok. Cek. Di ujung ayatnya, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Baik. Bismillah. Baik, teman-teman, perhatikan ayatnya. Ya. Wala tattabi'u. Sebentar ya. Wala tattabi'u, kemudian khutuwatis syaitan. Ini poinnya. Ya, khutuwatis syaitan. Baik. Perhatikan sini. Ini dari kata ittaba'a yattabi'u, tattabi'u. Kalimat apapun yang dimulai dengan ta sebagai huruf tambahan, ini ya Allah menunjukkan makna perjuangan yang serius, ya, usaha yang sungguh-sungguh, serius, usaha yang serius. Apalagi kalau menggunakan tasydid, ini menunjukkan bahwa hal yang dihadapi itu tidak mudah. Ya, hal yang dihadapi tidak mudah. Padahal kalimat ini asalnya dari kata tabi'ayat ba, orangnya disebut tabi'a. Ya, kalau banyakkan disebut tabi'in, sesuatu yang mengikuti. Bisa Allah mengatakan begini, wala tatsbi'u khutuwatis syaitan. Tapi dirubah kalimatnya, bukan dirubah ya, artinya dipindahkan kepada yang lebih tinggi nilainya. Ya. Lihat, firman Allah yang tidak mengatakan wala tatsbi'u, tapi wala tattabi'u. Taknya ditambah dengan tak tambahan, harful mudhara'ah, ditambah dengan tasydid. Ini menunjukkan bahwa, mohon izin, kalau ada kalimat menggunakan tak tambahan di depan menggunakan tasydid, satu, tantangan yang dihadapi tidak mudah. Tidak mudah. Yang kedua, butuh usaha serius untuk mengatasinya. Kalau ini diarahkan kemudian kepada kalimat ayat selanjutnya, apa yang harus kita usahakan? Jangan sampai kita ikuti yang tantangannya tidak mudah. Ini khutuwatis syaitan, perangkap-perangkap setan. Jadi ketika setan itu bertugas, kalimatnya oleh Quran digunakan kata khutuwat sini. Jamak dari kata khutbah. Khutbah. Ya. Khutbah itu kalau dalam dunia militer itu rencana yang sudah matang. Ya, strategi yang matang itu khutbah. Bukan cuma plan A, ada plan B sampai plan Z-nya. Ya, kalau Anda menulis tesis atau disertasi di Timur Tengah itu sebelum jadi disebut dengan khutbah, khutbatul bahthi, kerangka penulisan. Itu dari mulai awalnya, referensinya sampai A sampai Z-nya mesti ada dulu. Kalau sudah jelas baru diterima, baru Anda boleh nulis. Itu disebut dengan khutbah. Ya. Jamaknya disebut dengan khutuwat. Jadi bentuk tunggal saja sudah sedemikian detil, apalagi kalau dijamakkan. Artinya Allah ingin menyampaikan godaan setan itu disusun dengan sangat strategis luar biasa, direncanakan sesuai dengan sifat makhluknya yang akan digoda, plus bukan satu cara, tapi bisa banyak cara. Mungkin Anda pertama tidak terburu-buru, tapi begitu selesai wudu dibuat was-was, kamu belum wudu nih, batal tadi itu kan, dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Dan jangan kira setelah Anda selesai wudu, selesai godaannya, setan yang lain siap menunggu nanti. Nanti begitu Anda selesai wudu, ya mau takbir masih tenang,
Tapi begitu mulai bertakbir, kata Nabi, ada setan selanjutnya yang akan membisikkan ke telinga Anda, ingat ini, ingat itu. Sampai saat Anda takbir, tiba-tiba Anda bisa mengingat apapun yang tidak ingin Anda ingat. Ya. Dan ujungnya, hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu setan yang kedua, nanti kita lihat. Baik. Jadi kita simpulkan dulu sebentar. Pembahasan kita mengenai semua jenis setan, termasuk setan yang pertama, mohon izin, tolong jangan dianggap ringan dia. Karena nanti tidak sedikit, pas kita bahas, tiba-tiba kita kerjakan, ternyata kita kena juga gitu kan. Karena itulah kemudian kita pahami ini, dari mana dia masuk, seperti apa kemudian dia menggodanya. Ya, saya pernah di Bekasi ajarkan tentang setan penggoda dalam sholat, ya, namanya khanzab. Jadi begitu ada orang takbir begini, setannya malah ngajarin itu, hati-hati loh ya, ada setan namanya khanzab ini. Dia sedang takbir itu. Baik ya. Bismillah. Baik. Saya teruskan dulu. Dari isyarat hadis-hadis Nabi tadi, para ulama menyimpulkan bahwa yang pertama yang dilakukan setan ini seperti pernah dipraktikkan pada Khalad Az-Zuraiqi dan sahabat yang tadi yang dilihat oleh Umar bin Khattab. Saya berikan dulu rumus dalam ilmu hadis dan ilmu Quran ya. Kalau Anda mendapati dalam uraian Al-Quran atau hadis satu peristiwa yang tidak disebut siapa orangnya, kapan kejadiannya, khususnya nanti dalam Al-Quran, ini menunjukkan bahwa peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Tapi jika disebutkan dalam Quran seseorang tokoh, kejadian tertentu melekat padanya, ini menunjukkan bahwa peristiwa itu tidak akan pernah menimpa orang lain lagi. Ya. Seperti Maryam misalnya, anak perempuannya Imran. Wa Maryam ibnata Imran. Bahkan disebutkan langsung ke bapaknya, supaya nanti ke depan tidak ada yang mengaku-ngaku Maryam, kan? Dan bisa menyatakan punya kejadian serupa. Bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh oleh laki-laki manapun. Jadi itu cuma Maryam, nggak ada yang lain. Tapi hadis ini, ketika Umar mengatakan siapa orangnya, nggak disebutkan siapa tokohnya. Umar hanya mengatakan anna rajulan, bahwa seorang lelaki tergesa-gesa dalam wudunya sampai lupa membasuh sebagian kecil dari kakinya. Ini artinya ini bisa menimpa kepada siapapun di masa yang akan datang. Ada orang yang terburu-buru wudu. Ini poin pertama. Setan ini menggoda agar wudu seseorang tidak sempurna dengan tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam berwudu. Maaf, jadi artinya di masa depan sampai sekarang pun Anda akan temukan orang-orang yang tergesa-gesa dalam berwudu sampai tidak sempurna basuhannya. Nah itu kalau Anda mendapati situasi itu, hati-hati, itu pasti walhan. Ya, misal, kalau sekarang kan enak wudu Pak ya, tapi antum keluar nanti begitu wudu komat misalnya, Allahu Akbar, itu situasi akan berubah. Cepat tuh, sudah komat, antum bisa ketinggalan rakaat kan? Apalagi kalau datangnya misalnya rakaat-rakaat terakhir, datang ke masjid mau rakaat terakhir, antum belum wudu, tambah lagi tuh. Nanti kita lihat. Ya. Baik. Bapak Ibu sudah sempurna, alhamdulillah, tenang gitu kan. Tapi kan anak Anda bagaimana? Ya, yang sudah mulai balik. Jangan-jangan Anda bagus tapi anaknya kurang sempurna. Maka ada cara untuk kita untuk mengajarkan itu. Ya, kita lihat dulu pelan-pelan. Yang kedua, was-was. Jadi memberikan was-was khususnya antara berwudu atau tidak. Berwudu atau tidak. Antum sudah wudu, tiba-tiba mau salat, ya. Kemudian dia bisikan, tadi kamu batal loh, begini begitu. Sekarang wudunya batal, ulang lagi. Bahkan tidak sedikit ada orang yang berwudu berulang-ulang karena tidak yakin pada dirinya. Apakah punya wudu atau tidak? Ini walhan. Baik.